Sering diselingkuhi, bahkan ditinggal nikah, menurut Mawar kenapa sih Mawar sampai dapat perlakuan tersebut? Berarti ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Kalau lebih dari sekali betul, enggak. Kalau sering ditinggal nikah enggak ya, tapi saya baru 1 kali deh ditinggal nikah. Lebih pilih diselingkuhin apa dipoligami? Diselingkuhin lah. Hai, selamat sore. Saya Mawar. Oke, di sore hari ini saya udah pegang pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang bakal saya jawab satu persatu. Apa aja sih pertanyaannya? Agak deg-degan sebenarnya. Bismillah ya, semoga saya bisa menjawab pertanyaan ini dengan bijaksana. Buat yang nggak tahu Mawar, siapa sih Mawar? Jadi awalnya saya kan coba-coba, salah ya, salah. Jadi saya Mawar dari Bandung, peserta salah satu ajang pencarian bakat menyanyi pada saat itu di tahun 2003. Sekitar 18 tahun yang lalu saya memulai karir saya di salah satu stasiun TV itu sebagai peserta atau yang biasa disebut dengan akademia. Pertanyaan selanjutnya, spill perjalanan karir Mawar hingga masuk ke AFI dan menjadi juara 3 di AFI dong. Tahun 2003 itu lucunya yang tahu ada event itu, pencarian bakat itu sebetulnya bukan Mawar tapi Mama. Jadi waktu itu Mama daftarin saya untuk ikut audisi di kota Bandung. Saya ingat banget waktu di bengkel lagi ganti oli, Mama bilang nanti mampir ya Non ke jalan ini gitu untuk ikut audisi. Akhirnya saya ikut audisi, masuk gelombang pertama, alhamdulillah, lalu masuk lagi gelombang kedua sampai dipanggil menjadi salah satu wakil dari kota Bandung. Jadi waktu itu dari Bandung itu ada 4 orang, Mawar, Mami Ica, ada Oma Lasmi dan juga Romi. Ya, setelah dari situ kita langsung berangkat ke Jakarta untuk mengikuti segala proses karantina. Dan akhirnya saya selama 3 bulan karantina dan berhasil menjadi juara ketiga atau runner up 2 di ajang pencarian bakat tersebut session pertama. Oke, dapat julukan Miss Kontrakan dari sahabatnya Ruben dan almarhum Oga. Kenapa Mawar memilih pindah ke rusun sederhana dari apartemen mewah sebelumnya? Jadi memang dulu kami itu bersahabat rame-rame. Kalau di apartemen itu kan sering sendirian, pulang syuting sendirian. Tapi pernah waktu itu pulang syuting mampir ke tempatnya almarhum Olga dan Ko Uben. Sampai jam 10 malam, 11 malam ada aja yang dikerjain. Ya nggak ada matinya gitu, hidup terus kayak UGD 24 jam buka gitu. Jadi akhirnya saya bilang kayaknya gue seru juga ya kalau tinggal di sini daripada saya dari apartemen yang waktu itu di daerah Kuningan ke daerah Tebet kan nggak terlalu jauh sebenarnya. Sampai akhirnya saya bertanya sama Ko Uben, masih ada yang kosong nggak di sini gitu. Dan menemukan satu tempat yang kebetulan kosong tepat di atas kamar mereka. Jadi akhirnya kita tinggal di satu rusun Tebet yang kita rubah namanya jadi Tebet Mansion biar kerenan dikit. Sebenarnya rusun murah harum Tebet, tapi biar keren aja, biar ada English-nya gitu kan ya. Jadi Tebet Mansion, kita satu tower waktu itu di tower C, Ko Uben dan almarhum Olga di lantai 2, saya di lantai 3. Karena saya tuh kalau disebut Miss Kontrakan setiap ada lagi jalan kemana ada di kontrakan, pengennya nyatet gitu nomor, pengen nanya mulu berapa gitu loh. Buat beli langsung. Enggak, di kontrakan kadang-kadang saya pernah ada kejadian bener-bener cuma bayar 1 tahun, saya nempatinnya nggak nyampe sebulan. Udah aja, karena bukan. Sebenarnya nggak, orang kaya itu nomaden, gak punya rumah. Jadi tuan tanah kayaknya. Sedang di masa jayanya, Mawar memutuskan berhenti menjadi artis karena memilih menjadi ibu rumah tangga. Ada penyesalan nggak? Nggak ada, karena memang saya itu ingin menjadi ibu yang sebetulnya bisa tetap menjalankan karir. Tetapi tetap prioritas utamanya anak-anak gitu. Jadi maunya tuh tetap berdampingan, nyanyinya tuh nggak ngoyo gitu. Misal dalam 1 bulan ada 2-3 kali show gitu ya. Cuma ya karena anaknya nggak
tanpa direncanakan berderet tahun lahirnya sampai memiliki 3 anak. Jadi saya tuh selama 9 tahun pernikahan langganannya tahun baru aja ngambilnya. Selain honornya double, kerjanya setahun sekali ya kan. Itu sih, nggak nyesel kok, nggak nyesel. Sempet operasi hidung, apakah Mawar pernah insecure pada diri sendiri? Ini bukan sempat, kalau sempat berarti udah enggak dong. Saya operasi hidung, iya saya melakukan rinoplasti karena pada saat itu bukan sengaja sebenarnya. Jadi awalnya saya nganter teman, terus karena saya punya penyempitan rongga hidung di sebelah kiri, itu sering kalau sedang tidur kayak sesak, kayak mampet. Akhirnya ditinggiin tulang hidung sebelah sini dengan bantuan implan. Kalau ininya mah asli ya, jadi sebelah sini saya ada bantuan implan, ya udah itu tanpa sengaja. Tapi saya bersyukur saya lebih suka hidung sekarang sih dibanding dulu, udah itu aja. Insecure, minder banget enggak. Tapi ya kalau ditanya lebih suka yang dulu apa sekarang? Ya sekarang lah. Kenapa? Ya cakepan sekarang lah. Yang dulu, bedanya yang dulu sama yang sekarang apa sih? Dulu kan pesek. Oh, Kalau sekarang kan mancung. walaupun alasan Tapi dulu juga tetap aja aku. Udah. alasannya untuk kesehatan bukan estetika ya? Keduanya. Oh, keduanya. Tapi nagih loh. Begitu maksudnya gini. Kan banyak yang bilang soal operasi itu Mawar melakukan permak wajah secara keseluruhan. Ini sedikit klarifikasi bahwa saya melakukan operasi di bagian wajah itu hanya satu, di hidung. Untuk tulang ini segala macam semuanya masih asli. Tapi saya melakukan perawatan kayak botox, iya. Filler pernah sekali doang, endorse. Filler 1 kali, ya udah sama tarik benang. Nggak ada operasi lain. Emang godaan ketagihannya tinggi ya? Karena gini, itu mungkin sifat naluriah manusia ya, nggak pernah ngerasa puas, nggak pernah ngerasa cukup. Jadi begitu kita ngelihat hasilnya, kok gue cakepan sekarang ya, kayak pengen diapain lagi ya gue gitu. Hidup berkecukupan, netizen nggak tahu ya kalau Mawar pernah hidup susah. Pernah sampai jual perhiasan, iya. Pernah sampai menjual koleksi tas, iya. Sampai beberapa baju desainer, baju show ya. Karena gini, Mawar tuh biasanya kalau dulu kalau misalnya ada baju gitu, udah pernah sekali dipakai, apalagi itu on air di TV, pasti nggak saya pakai lagi. Kan daripada jadi mubazir, lebih baik di pre-love. Sampai saya punya akun sendiri di sosial media yang memang pure jualan barang secondnya saya, pre-love, namanya Garasimos. Itu ada di Instagram, tenang 100% autentik, tidak ada KW. Tapi untuk apa itu dulu? Untuk kehidupan. Saya menjual itu ketika sesudah menikah. Ya, bukan pada saat saya sendiri. Waktu masih sendiri mah ya alhamdulillah. Tring. Kembali dijodoh-jodohkan dengan Ferry Afi. Sejujurnya dulu deket karena settingan, bukan. Kita nggak pernah tahu bahwa itu settingan atau bukan ya. Apa yang kalian tonton dulu itu adalah kenyataan sebenarnya. Sedekat itu kami semua gitu ya. Kalau saya dan Ferry memang punya kedekatan tersendiri karena mungkin paling lama ada di asrama kan kami bertiga ya, Mawar, Kia, Ferry gitu. Jadi lebih sering menghabiskan waktu mungkin ya, lebih yang terlama. Kalau dibilang Mawar dekat sama yang lain, dekat juga, cuma sama Ferry punya ikatan spesial karena terlama selama 3 bulan di asrama, dan juga setelah pasca grand final saya juga dan Ferry tinggal di satu kontrakan rumah. Tapi kalau settingan mah kita nggak settingan, kedekatannya itu tapi sebagai sahabat, tidak lebih. Deket dulu apa dijodohin dulu? Yang ngejodohin sebetulnya netizen. Kaminya mah nggak ada perasaan lebih dari itu ya. Dia abang saya gitu. Apa sih mimpi Mawar yang belum kesampaian? Bikin konser tunggal. Why? Karena dulu itu sebetulnya mimpi saya adalah saya dulu punya mimpi pengen bisa nyanyi bareng Siti Nurhaliza di tempat yang besar seperti JHCC. Zaman dulu kan JHCC itu gede banget, kalau penyanyi udah bisa nyanyi di Jakarta Convention Hall itu kan ya keren gitu. Dan alhamdulillah itu semua tercapai, benar-benar Mawar nyanyi bareng Siti Nurhaliza, dan itu di JHCC juga tempatnya. Sudah tercapai. Kalau sekarang pengennya bisa bikin konser tapi nggak tahu deh. Atau ada target mau duet sama siapa atau?
Saya pengen punya lagu dari musisi-musisi hebat Indonesia seperti Melly Goeslaw, Bunda Maya, ya pokoknya komposer-komposer hebat. Apa rencana karir ke depan sebagai single mom? Sebetulnya Mawar tuh nggak mau dibilang single mom karena saya tidak menghilangkan peran papanya anak-anak. Walaupun memang kami sekarang sedang ada sedikit konflik, nggak tahu sedikit nggak tahu banyak. Kita lihat ke depannya, tapi saya tidak menghilangkan bahwa papanya masih menafkahi anak-anak. Jadi kenapa saya menyebut diri saya divorce mom? Karena saya bukan single mom, karena ada bantuan dari mantan suami juga sampai hari ini, sampai detik ini, alhamdulillah masih ikut menafkahi. Jadi kami bahu-membahu lah dalam pembiayaan anak-anak gitu. Karirnya semoga saya selalu diberi kesehatan supaya saya bisa bertahan di dunia entertain ini lebih awet ya, nggak kayak dulu gitu. Semoga bisa menjadi ladang rezeki saya untuk anak-anak, untuk dapat rezeki yang berkah. Tapi untuk menjadi penyanyi? Ya. Atau pengen jadi main sinetron? Enggak, untuk sinetron kayaknya karena saya tetap pengennya tuh pekerjaannya tuh yang nggak ngabisin waktu, karena saya tahu kalau main sinetron itu kan biasanya akan terlalu lama di lokasi. Jadi pengennya sebagai penyanyi aja. Biar tetap masih bisa punya banyak waktu buat anak-anak. Spill single yang akan segera Mawar rilis dong. Jadi kalau saya boleh cerita tentang single yang akan dirilis insya Allah di tahun ini. Sebetulnya dari 2 tahun lalu Mawar sudah punya rencana untuk mengeluarkan single. Tapi karena ada kejadian yang menimpa, mungkin ini juga yang saya bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya tidak ada yang kebetulan. Pasti sudah Tuhan gariskan untuk saya. Jadi ada satu lagu yang harus disalip dulu nih. Lagu yang dari 2 tahun direncanakan ini disalip dulu dengan lagu baru. Yang lebih relate dengan apa yang terjadi dengan hidup saya saat ini. Apa ketakutan terbesar Mawar atas masalah yang tengah terjadi? Ketakutan saya jelas, saya tahu bahwa perceraian itu sudah pasti menimbulkan luka untuk anak-anak. Tapi saya kalau udah ngomongin anak-anak agak-agak gimana gitu ya. Tapi semoga segala tayangan yang nantinya akan dilihat oleh anak-anak tidak menambah luka mereka gitu loh. Saya takutnya ada luka hati, luka batin yang tidak tersampaikan oleh anak saya kepada saya. Jadi sejujur-jujurnya sekarang ini pun saya selalu berusaha untuk mencari solusi untuk mengobati luka batinnya. Sedikit banyak tanpa ada tayangan apapun, tanpa ada masalah apapun dengan perceraian orang tuanya, Mawar yakin dengan perceraian ini sudah menjadi luka untuk anak-anak. Jadi keinginan saya adalah mengobati luka tersebut. Ketakutan saya tentunya luka itu terlalu besar untuk anak-anak gitu. Makanya sebetulnya saya tidak mau terlalu banyak membahas masalah perceraian saya dengan papanya. Yang saya lakukan cuma satu, mempertahankan kualitas hidup anak-anak dan mendapatkan hak asuh sepenuhnya. Kembali ke dunia hiburan, merasa jet lag nggak melihat dunia entertain di era digital ini? Jet lag gak ya? Ini pertanyaan agak sulit buat saya. Karena kalau dibilang jet lag, Mawar hanya bisa memberikan yang terbaik. Segalanya saya kembalikan lagi sama Tuhan dan juga pada penikmat musik. Kenapa saya bilang penikmat musik? Karena Mawar lebih pengen dikenal sebagai Mawar yang penyanyi. Bukan yang warawiri di ya media apapun, televisi ataupun digital, yang jadi bintang tamu talk show dan lain sebagainya yang membicarakan masalah. Tapi Mawar lebih pengen dikenal sebagai penyanyi. Jadi semoga dengan nanti single keluar bisa dinikmati oleh semua penikmat musik Indonesia. Sering diselingkuhi, bahkan ditinggal nikah, menurut Mawar kenapa sih Mawar sampai dapat perlakuan tersebut? Berarti ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Sering itu memang pertama sering diselingkuhi. Iya. Kalau lebih dari sekali betul. Ini dihitungnya sama mantan pacar kan? Pastilah. Ya kan? Nah ini kalau sering diselingkuhi sama mantan pacar, wajar itu mayoritas orang kan
berkali-kali. Agak nyerempet Tapi nih pertanyaan. yang kedua tuh yang aku nggak ngerti, sering ditinggal nikah. Enggak. Kalau sering ditinggal nikah enggak ya. Tapi saya baru 1 kali deh ditinggal nikah. Udah janjian gitu, iya nanti kita bakalan nikah, tinggal dia malah nikah sama orang. Gini, kalau saya tuh kalau misalnya udah komitmen sama orang, pacarannya serius ya saya serius. Jadi memang beberapa hubungan sudah pernah membicarakan tentang pernikahan, tapi ternyata satu orang itu menikah duluan gitu. Tapi kita udah pisah. Satu aja kok. Ini nggak sering. Enggak. Kalau sering diselingkuhi, tapi jangan salah, yang nikah duluan itu selingkuh dulu. Kalau boleh memutar waktu, Mawar ingin kembali ke waktu kapan untuk memperbaiki momen tersebut? Maunya setelah pasca grand final yang akademi itu ya, karena apa? Mungkin ada satu penyesalan Mawar yang sampai saat ini ya masih Mawar sesali. Harusnya pada saat selesai itu saya lebih mendekatkan diri dengan keluarga. Jadi pada saat itu saya sempat terlalu terlena dan juga disibukkan dengan jadwal yang super padat. 1 minggu itu kita bisa 3 kota yang kita datangi. Jadi sampai kadang lupa pulang ya, lupa pulang ke keluarga. Nah itu yang sebetulnya ingin saya perbaiki. Tapi jadinya pengen nangis nih kalau ngomong. Enggak apa-apa. Jadi Gak apa-apa. kalau boleh memutar waktu, Mawar pengen kembali ke masa itu ya. Pengen lebih dekat sama keluarga aja. Memang yang namanya paling mahal di dalam hidup itu kan waktu ya. Mau sebanyak apapun kamu punya duit, hal yang gak pernah bisa dibeli itu waktu. Ketika itu sudah lewat, 1 detik dalam hidup ini kan ini udah masa lalu. Nah itu yang paling gak bisa untuk kita ambil lagi. Kalau misalnya ditanya penyesalan, ya itu seandainya saya bisa, if I could turn back time, saya pengen balik ke momen di 2004, dimana harusnya saya bisa lebih dekat sama keluarga itu aja. Keluarga ini Mama, papa, kakak-kakak gitu. Harusnya saya di sela-sela kesibukan saya dengan jadwal konser, harusnya lebih bisa ngeluangin banyak waktu untuk mama, papa gitu. Karena gini loh, yang Mawar sadari kadang-kadang, dulu waktu saya keluar dari rumah untuk pergi ke karantina itu, mama papa saya kayaknya ubannya belum banyak. Terus sekarang begitu saya sudah berkeluarga, saya baru menyadari bahwa orang tuaku udah tua banget ya gitu. Itu momen yang banyak banget waktu yang sudah saya lewatkan. Ya saya cuma meminta, alhamdulillah sampai saat ini orang tua saya masih lengkap. Semoga Mawar masih bisa mewujudkan cita-cita nyenengin mama papa. Sampai saat ini semoga masih punya waktu, dikasih kesempatan untuk nyenengin mama papa. Dan kebetulan saat ini karena ada kejadian ini, justru mama papa ada di rumah saya. Tinggal bersama saya dan anak-anak. Ya sudah, yang sudah mah sudah aja. Semoga sekarang Mawar bisa ngebales atau ngeganti waktu-waktu yang pernah Mawar habiskan. Mungkin lupa sama keluarga. Sekarang dan kedepannya semoga Mawar bisa jauh lebih dekat lagi dengan mama papa dan anak-anak. Kisah pernikahannya ngalah-ngalahin layangan putus. Apa pesan Mawar buat para wanita yang sedang berjuang menjadi single mom? Sebetulnya saya sendiri pun masih mencerna segala kejadian yang ada, yang terjadi sama saya. Tapi dibalikin lagi sama Maha Pencipta, dibalikin lagi sama Tuhan bahwa yang punya hidup kita itu Allah. Jadi apa yang terjadi ini pasti nggak akan ada yang kebetulan ya dalam hidup. Mungkin ini rencana Tuhan untuk mendidik kita jadi lebih dewasa, jadi lebih bijak dalam menanggapi masalah. Pesan dari Mawar nggak usah sedih lama-lama, karena akan selalu ada hikmah di balik kejadian. Tuhan ngasih kita cobaan nggak mungkin lebih dari kemampuan kita. Kadang kita nggak sadar sama kemampuan diri kita sampai benar-benar terjadi. Kalau dulu saya membayangkan, misal saya bercerai begini, dulu nggak kebayang. Karena nggak langsung ngerasain, tapi begitu ngerasain, saya yakin saya bisa karena untuk anak-anak. Jadi untuk single mom, nggak usah, seperti yang anak saya bilang kepada saya, don't worry,
Please don't be sad, everything will be fine. Jadi percayain aja sama Allah, kita cuma tinggal ngejalanin. Semuanya butuh proses, butuh waktu, time will heal. Jadi udah jalanin aja, kita mah manusia. Ibaratnya cuma tinggal ngejalanin segala narasi dari Tuhan, itu aja. Anak pertama ganti panggilan dari ibu ke mami. Pemahaman apa yang Mawar beri ke anak-anak? Dibalikin aja pokoknya sekarang Mawar lebih ke apa yang bikin mereka nyaman, apa yang bikin mereka senang. Kalau mereka lebih nyaman memanggil mami, go ahead gitu. Jadi pemahamannya dia itu kalau ibu itu punyanya Didi. Yang lucunya anak saya kan bilangnya gini, ibu kamu kan sudah nggak ada husband gitu. Janda maksudnya. Karena udah nggak ada Didi, why kenapa saya harus tetap memanggil ibu? Saya nggak melarang dan juga tidak menjelaskan apa-apa, saya cuma balik nanya, oke, apa yang bikin kamu nyaman? Panggilan apa? You can call me anything. Ya, lalu dia bilang, can I call you mommy? It's okay. Mau panggil saya mama, mau panggil saya mami, terserah. Ambu, mereka kurang tahu, ambu agak susah spellingnya buat mereka. Karena anak saya bilingual, mungkin jadi lebih nyaman untuk memanggil mami, ya sudah, panggil mami saja. Sampai sekarang, ya lancar-lancar aja manggil mami gitu. Senyamannya anak-anak aja. Apa pengalaman terseru di bulan Ramadan bersama anak-anak? Jadi Ramadan tahun ini yang jelas akan lebih berbeda. Karena mungkin sekarang kondisinya kami nggak bisa duduk sahur bersama, buka puasa bersama dengan papanya anak-anak. Tapi kita nggak pernah tahu karena belum menjalani itu. Yang jelas kalau yang dulu tuh serunya, dulu tuh abang sampai anakku yang paling kecil itu suka ikutan sahur walaupun nggak puasa, ikutan sahur aja gitu. Jadi nggak tahu kenapa anak-anak setiap saya bangun untuk masak sahur, mereka ikutan bangun. Kadang-kadang ngerecokin saya di dapur gitu. Itu sih serunya. Terus kalau pas lagi di siang harinya anakku nomor 1 suka bilang, boleh makan nggak? Boleh minum nggak? Aku haus. Itu yang agak-agak PR ya. Kadang-kadang gini, tunggu bang sebentar lagi. Sebentar laginya berapa lama? Terus kadang-kadang dari masjid kedengeran azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung, boleh minum? Belum maghrib. Nah azan itu ada 5 waktu gitu kan. Sampai akhirnya ya kadang-kadang suka kasihan tapi ya nggak apa-apa. Kan udah umurnya udah di atas 7 tahun jadi memang harus ikut puasa gitu. Kenangan masa kecil apa yang diingat saat menunggu jam buka puasa? Ini jawaban sejujur-jujurnya ya, kayaknya itu momen-momen paling tersiksa. Apalagi kalau ngelihat iklan di TV tuh ya, sirup lah, mie instan gitu kayaknya. Aduh, boleh gak sih dipercepat gitu. Kayaknya 1 jam, udah memasuki jam 5 itu adalah saat-saat tersiksa. Iya, kadang-kadang suka sampai harus beralasan gitu, ma boleh gak sih ini perutnya sakit, mungkin lambungnya tukak gitu. Haus nih, haus gitu. Tapi kan mama papa kan suka tahan sebentar lagi gitu. Terus itu aja suka sering bokis. Kalau udah menuju kayak dicari-cari gue harus apa ya biar buka duluan gitu. Pengalaman terseru pas lagi ngabuburit. Saya itu dulu suka banget main rollerblade. Jadi bisa abis sholat asar, itu kadang-kadang belum sholat asar dari jam 3 itu udah ngumpul sama anak tetangga main rollerblade. Nah kalau udah gitu aman deh tuh. Kadang-kadang lupa sama yang namanya lapar, tapi haus. Pan olahraga. Kan harusnya puasa itu kan menahan nafsu amarah bukan cuma lapar dan haus. Tapi kadang-kadang kayaknya sering batal gara-gara berantem. curang lu gitu. Balapan, rollerblade. Dulu sama anak tetangga itu sih pengalaman serunya itu. Dan Mawar tuh agak-agak ya enggak cewek-cewek banget, suka naik-naik pohon, suka ngambil buah. Kalau kata orang Sunda buah kersen, apa sih bahasa Indonesianya? Iya, kersen. Tahu kan? Nah, saya tuh suka ngumpulin buah kersen dulu sampai papa tuh pernah ngomong gini, jangan suka ngambil-ngambil buah begitu karena kan ngambilnya agak jauh dari rumah. Jadi ke sebuah gedung, ada gedung gede gitu yang banyak banget pohonnya. Itu Mawar tuh bisa naik-naik sampai kadang-kadang dikejar-kejar security karena masuk-masuk tanpa izin. Ngambil buah kersen itu nggak dimakan juga sih buahnya, tapi bawa pulang. Papa tuh suka ngomong, jangan ngambil buah itu makanan ular. Berarti artinya kalau makanan ular, banyak ular di situ. Ditakut-takutin, tapi kagak ada takutnya emang perempuan ini mah. Makanan apa yang paling dirindukan pas lebaran? Itu masakannya Eyang Putri.
Karena biasanya kan kalau lebaran itu kita kan pasti di rumah nenek, kakek gitu ya. Nah opor ayamnya, sambal goreng kentangnya, terus ada ini loh khasnya makanan yang selalu ada pada saat lebaran itu kalau di keluarga papa itu ada kolang-kaling yang warna-warni. Kalau di keluarganya mama ada namanya ase cabe gendot. Oh, bisa saya bikin juga. Ase cabe gendot itu daging sapi, buncis, kadang-kadang ditambah tempe juga kalau mau atau tahu. Itu khasnya itu harus pakai cabai gendot dari Ciwidey. Nah itu rasanya tuh manis, jadi dia kayak semur ya, tapi pedes. Itu khas banget orang Ciwidey mah tahu. Itu namanya ase cabai gendot, itu wajib ada pada saat lebaran, itu dari keluarga mama ya. Kalau dari keluarga papa, yaitu opor ayamnya enak banget, khas banget. Sambal goreng kentangnya dan juga kolang-kaling. Pengalaman mudik yang paling berkesan buat Mawar itu, kita kan paling suka, udah pasti kalau lebaran itu zaman masih ada kakek nenek kan ngumpul di rumah yang gitu. Paling yang dikangenin itu adalah tidur berderet di ruang keluarga, udah kayak asin ya, berjejer itu. Walaupun kita begadangan sampai jam 1, itu yang dikangenin. Rasa-rasanya tidur ngampar, kalau kata orang Sunda, ngampar bareng sama sepupu-sepupu, bareng sama om tante, itu yang dikangenin banget. Apalagi pas malam takbiran, biasanya kita kan main petasan, bakar-bakaran, sate, apa ya itu yang paling dikangenin banget. Sama besoknya pas lebarannya kita pasti naik delman. Sampai juga ke pertanyaan yang terakhir. Jujur, Mawar pernah cheating diam-diam nggak makan atau minum tapi ngakunya puasa penuh? Pernah, zaman sekolah. Jadi udah makan lontong pulang sekolah makan lontong tapi nyampe ke rumah bilangnya masih puasa gitu. Terus minum dari air kulkas gitu. Tapi di depan mama papa masih ngelanjutin puasa. Sampai saya pernah, apa sih kalau orang Sunda bilangnya ngalasin tuh apa sih? Kayak kita ngambil makanan nih di tempat makan, nasinya, lauknya apa, terus lari ke kamar, di kamar diumpetin. Bilangnya mah masih puasa. Padahal aku makan di kamar. Itu pernah begitu. Jadi pas giliran buka puasa nih, tumben amat makannya dikit, cuma kolek-kolek gitu. Ya orang nggak puasa. Udah kenyang duluan. Pernah ketahuan nggak? Enggak. Udah habis pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya netizen. Aku mau tanya terakhir, sensitif topik ini. Tuh kan? Gua mah nggak demen nih gua. Iya. Apa? Lebih pilih diselingkuhin apa dipoligami? Diselingkuhin lah. Karena kalau diselingkuhin saya bisa memutuskan untuk selesai. Kalau dipoligami Mawar belum sampai, ilmunya belum sampai ke ilmu ikhlas yang luar biasa itu. Kayaknya nggak bisa deh, belum bisa. Mawar tuh punya pemahaman gini, kalau kamu bisa membelah perasaan kamu menjadi dua, saya mempersilahkan kamu untuk memilih yang kedua. Karena artinya perasaan sama saya sudah terlupakan. Nah itulah pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah Mawar jawab. Diyakin tahu. Jadi apakah kalian yakin tahu tentang saya? Jangan lupa saksikan terus konten Yakin Tahu di official Trans 7. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, and comment YouTube channel saya, Maisa Mawar. Saksikan terus Yakin Tahu.